Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimran dari kelas 11 SMA Negeri 3 Polewali. Di zaman sekarang, pergaulan bebas sering dianggap hal biasa. Banyak orang menganggap pacaran tanpa batas, hubungan bebas, dan konten tidak pantas hanyalah bagian dari gaya hidup modern. Padahal, dalam ajaran agama Islam, semua itu memiliki dampak besar terhadap hati, keluarga, masa depan, dan masyarakat. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa sih itu pergaulan bebas? Jadi, pergaulan bebas adalah pergaulan yang melampaui batas norma, agama, dan moral. Misalnya, berpacaran tanpa menjaga batas syariat, berduaan, mengakses konten tidak pantas, hubungan seksual di luar pernikahan, dan gaya hidup yang mengaruh pada maksiat. Islam tidak melarang kita untuk berteman atau bersosialisasi, tetapi Islam mengajarkan batasan agar manusia tetap terjaga kehormatan dan martabatnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang untuk mendekatinya. Artinya, semua hal yang bisa membawa kita menuju perbuatan zina harus dijauhi. Contohnya, chattingan, video call tidak pantas, pegangan tangan dan sentuhan yang bukan mahram, berduaan di tempat sepi, dan menonton konten pornografi. Dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina itu, yang pertama, dapat merusak moral dan akhlak. Pergaulan bebas membuat seseorang kehilangan rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lama-kelamaan dosa itu dianggap seperti biasa saja. Yang kedua, menghancurkan masa depan. Banyak remaja sekarang kehilangan fokus belajar karena terjerumus dalam masalah, bahkan mengalami penyesalan panjang akibat keputusan sesaat. Yang ketiga adalah menimbulkan penyakit dan masalah sosial. Hubungan bebas bisa menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, serta konflik dalam keluarga dan masyarakat. Yang keempat, menjauhkan diri dari Allah. Hati akan menjadi gelisah, ibadah terasa berat, dan hidup akan kehilangan arah. Dan juga cara menjaga diri dari pergaulan bebas yang pertama adalah menjaga pergaulan. Pilih teman yang membawa kita kepada kebaikan. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua, menjaga pandangan. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati kita juga. Dan yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Salat, membaca Al-Quran, dan zikir itu dapat menjaga hati kita tetap bersih. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Misalnya ikut organisasi, olahraga, belajar, atau kegiatan sosial yang bermanfaatnya. Yang kelima, mengingat masa depan. Jangan korbankan masa depan hanya demi kesenangan sesaat. Dan juga pesan-pesan saya untuk teman-teman sekalian, yaitu menjadi anak muda yang menjaga diri itu keren. Kehormatan diri lebih berharga daripada pengakuan orang lain. Kalau banyak orang mengikuti arus pergaulan bebas, bukan berarti itu benar. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menjaga dirinya saat godaan datang. Jadi, pergaulan bebas dan zina bukan hanya sekadar pelanggaran agama, tetapi juga dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga kehormatan, kesucian diri, dan masa depan. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan maksiat dan diberikan kekuatan untuk menjaga diri di zaman yang penuh godaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.